Wakaja. Bersama saya Stefani Tambunan. Saya Ahmad Joko Firdiansyah. Dan saya Kecia Palmadia Fifi. Jadi hari ini tuh kita akan ngobrolin topik yang sangat relevan atau yang sangat panas nih dibicarakan sempat akhir-akhir ini, yaitu pahlawan tanpa seragam dan potret relawan aktivis sosial di lingkungan sekitar. Bener banget. Jadi pada sesi kali ini di podcast kita ini kita akan bahas fenomena sosial yang akhir-akhir ini jadi sorotan ya. Kita di sini bakal bahas apa sih itu 17+8 tuntutan rakyat. Kita juga bahas peran dari influencer dalam kasus ini, dalam fenomena ini, dan kita juga bakal bahas fenomena yang sempat ramai yaitu Blackpink dan Hero Green. Oke, kedengarannya ini topik yang sangat berat ya, dan tentunya kita tidak sendiri di sini. Ada narasumber yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kece-kece. Oke, perkenalan dulu mulai dari Mas Faiz ya. Oke, silakan Mas. Oke, perkenalkan aku Faiz Maulana. Saya Anggita Syapamiswari. Saya Bisyara Devi Gunawan. Dan aku Wimawansyah Sabilillah. Oke, halo semuanya. Udah lama kita nggak ketemu ya? Terakhir 1 jam yang lalu. Oke, kita akan bahas apa? Bahas apa ya? Ayo. Oke, jadi kita tuh kali ini mau bahas yang sebenarnya itu konteks gerakan 17+8 tentukan rakyat ini tuh seperti apa sih? Jadi untuk itu aku tuh mau nanya nih salah satu dari kalian, yaitu ke Anggita nih terlebih dahulu. Kita boleh nggak sih jelasin gimana sih latar belakang nih dari munculnya gerakan 17+8 tuntutan rakyat ini, dan apa sih yang sebenarnya masyarakat perjuangkan lewat aksi ini? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gerakan 17+8 tuntutan rakyat ini tuh muncul sebagai bentuk respon kolektif terhadap berbagai keresahan dari masyarakat itu sendiri. Nah, mulai dari isu sosial, politik, sampai ke ekonomi. Tuntutan ini pada dasarnya mencerminkan suara publik yang menginginkan perbaikan tata kelola negara, transparansi, rasa keadilan, dan juga keberpihakan kepada rakyat. Yang menarik di sini tuh adalah gerakan ini banyak diinisiasi dan juga didukung oleh masyarakat sipil tanpa atribut institusi formal. Mereka ini bukan aparat, bukan politikus, bukan organisasi resmi, tapi melainkan warga biasa yang mempunyai rasa kepedulian yang tinggi. Jadi disinilah muncul sebutan pahlawan tanpa seragam tadi. Dan mereka itu menunjukkan keberanian menyuarakan aspirasi, solidaritas antar warga, dan juga semangat gotong royong meskipun tidak punya kekuatan struktural. Oke, terima kasih penjelasannya panjang sekali dan jelas sekali. Oke, tapi kan di media sosial kan banyak dari netizen ya, pro kontranya itu banyak. Ada yang bilang isu ini tuh tindakan masyarakat, ada yang bilang anarkis, kalau anarkis atau apa. Tapi kan pada dasarnya kita itu bentuk kepedulian dari kita terhadap kewarganegaraan. Ya. Nah itu gimana Anggita? Tentang ini kan bukan sekedar protes ya, jadi bentuk kesadaran, itu gimana tanggapannya? Iya, benar banget Mas Yoga. Jadi ini tuh wujud nyata dari tugas sipil itu tadi. Jadi warga itu merasa bertanggung jawab terhadap masa depan bangsanya. Mereka itu sadar bahwa menjadi warga negara itu bukan hanya menerima kebijakan, tapi juga ikut berpartisipasi, mengawasi, mengkritisi, dan juga memberikan masukan untuk kebaikan bersama. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ke narasumber selanjutnya, yaitu Kak Mici ya. Kita lanjut ke Kak Mici. Kita semua tahu beberapa influencer turut menyuarakan tuntutan rakyat ini dampaknya cukup besar. Nah, sekarang kan eranya digital. Kalau zaman dulu itu perang kan banyak, itu pahlawan yang tidak tercatat, mereka itu perang sebagai warga biasa, tapi ya perjuangannya tidak bisa diabaikan. Tapi sekarang kan eranya digital kan, banyak influencer seperti ya influencer positif seperti siapa ya, Jerome Pauline, kemudian Ferry Irwandi gitu kan ya. Nah itu gimana
mereka bisa disebut sebagai pahlawan tanpa seragam juga, sebagai influencer untuk berkecimpung di dunia maya ini. Peran influencer ya. Iya, benar. Kalau menurut aku sih di era digital seperti sekarang ini, influencer ini malah punya peran yang strategis. Apalagi mereka ini kan pasti punya audiens yang besar ya. Misalnya kayak dari followers Instagram, dari subscriber YouTube juga gitu kan. Nah, jadi di saat terjadi fenomena seperti 17+8 tuntutan rakyat ini, keberanian influencer untuk bersuara itu punya dampak yang signifikan gitu menurut aku. Ya. Yang pertama, misalnya mereka itu bisa membantu memperluas jangkauan informasi dari yang aku sebutin tadi, kayak dari followers mereka, itu kan pasti berjuta-juta, jadi jangkauannya bisa luas itu kan. Terus yang kedua itu mereka juga bisa menyediakan ruang diskusi yang aman, terus informatif juga. Kita kan pasti kasih kesempatan untuk berpendapat secara bebas kan. Terus yang ketiga, mereka berani mengambil risiko reputasi dengan mereka menyuarakan pendapat yang mereka anggap benar. Itu. Ya. Ini yang membuat mereka itu disebut pahlawan digital. Walaupun nggak turun secara langsung, pakai seragam atau atribut, tapi mereka menggunakan platformnya untuk kebaikan bersama. Jadi menurutku itu sih bentuk pahlawanan digital era sekarang ini. Iya, benar. Karena sendiri juga kan sebagai mahasiswa kemarin kan pertama semester kita kan ya. Ya. Ya itu kan tiba-tiba ada isu itu membesar sekali dan aku tahunya paling cepat itu dari Instagram. Ya benar kan penyebarannya dari cepat sekali kan. Ya benar yang dibilang tadi itu mengorbankan reputasi ya. Iya benar banget. Karena nggak semua influencer itu berani. Iya. Banyak kok yang nggak bersuara, nunggu di komentari dulu sama netizen, Nunggu diserang. itu resikonya juga bisa. Iya, resikonya juga bisa sih. Jadi kalau ada influencer yang berani ngambil resiko itu, influencer itu benar-benar pahlawan tanpa seragam. Oke, makasih. Oke, lanjut. Tapi nih dari yang aku tahu kemarin ya banyak kan di Instagram, di TikTok banyak beberapa orang atau netizen tuh yang bilang kalau misal para influencer ini tuh cuma cari panggung atau kayak ikut tren aja kayak yang dibilang FOMO itu loh. Dan jadi apa ini tuh bisa mempengaruhi persepsi publik ya? Kalau komentar seperti itu kan pasti ada ya. Tapi yang perlu dilihat di sini tindakan yang benar-benar mereka lakukan, mereka apakah benar-benar menyuarakan itu secara langsung di depan publik berdasar data, dan apakah mereka benar-benar memberikan fasilitas literasi publik. Itu kan kita sebenarnya bisa menilai secara langsung, bisa kita nilai gitu ya kontribusinya apakah tetap benar positif. Jadi justru di tengah fenomena seperti hoax dan disinformasi ini, menurutku brand influencer itu yang menyampaikan isu dengan bertanggung jawab itu hal yang sangat penting, sesuatu yang sangat penting sih. Bener banget sih sama yang dibilang sama Michi, apalagi kita golongan anak muda sekarang, golongan Gen Z sekarang itu kita mengakses informasinya itu kan lebih banyak dari media digital, jadi penyebaran informasinya itu lebih gampang gitu. Jadi para influencernya ini menggunakan platform digital ini untuk ya itu tadi yang menyebarkan informasi dan sebagainya. Nah, setelah kita udah tahu nih latar belakang dari 17+8 tuntutan rakyat, dari peran influencer ini, sekarang kita mau lanjut ke pembahasan selanjutnya, di mana yang sempat ramai juga itu fenomena Blackpink dan Hero Green, di mana banyak orang-orang itu, banyak masyarakat menggunakan profile picture-nya itu menggunakan color palette ini ya, color palette-nya Blackpink dan Hero Green. Di sini kita udah ada narasumber, Wima sebagai narasumbernya. Boleh nggak Wim dijelasin apa sih sebenarnya makna dari Blackpink dan Blackpink itu? Kenapa Blackpink sama Hero Green itu dijadikan simbol keberanian gitu? Mungkin bisa dijelasin sama Wima? Oke, jadi untuk Blackpink ini sebenarnya terinspirasi dari suatu kejadian pas demo ya. Kalau misalnya kalian tahu, kan ada kejadian pas di demo itu ada ibu-ibu, jadi dia pakai jilbab pink, terus dia itu berani ke depan mau menerobos tembok polisi. Nah,
Jadi kan itulah yang dijadikan simbol itu karena ya ibu jilbab Pink itu tadi. Jadi itu mau dijadikan simbol sebagai keberanian. Padahal sebenarnya di sini kan Pink itu identik sama lembut gitu ya. Tapi dalam konteks peristiwa tadi, jadinya juga dijadikan kayak simbol keberanian gitu. Jadi akhirnya di sini itu jadinya itu kayak kami lembut, tapi kami tidak takut untuk menyuarakan kebenaran. Itu simbol Pink itu sendiri. Oke. Aku baru tahu tentang ini, kenapa fotokopinya ini. Karena pas lihat-lihat kan ya, di belakang gitu, banyak yang pakai fotokopi gitu. Dan nanti bingung ini apa itu artinya, tentang nggak cari tahu gitu. Karena tadi ya banyak isu kan yang tumbang siur. Berarti nggak ikut pasang profil? Enggak. Enggak kali ini kan? Kali ini? Aku enggak. Enggak. Siapa ini? Siapa cuman Yang lain ya? Kalau aku ikut karena itu adalah merupakan bentuk kepedulian kita. Itu merupakan tindakan kecil, langkah kecil. Ya bisa dicontoh, tapi kalau emang nggak tahu asal usulnya tadi kan bisa. Karena ya kita itu harus bisa menyaring informasi juga. Takutnya kita salah informasi tapi kita cuma FOMO aja. Karena bahaya kita hubungannya. Kita bisa digiring ke hal-hal yang negatif juga. Oke, terima kasih penjelasannya tadi. Ada lanjutannya apa? Silakan. Oke, tadi kan membahas tentang Blackpink ya. Jadi ini kan sekedar simbol ya. Tapi dampak terhadap partisipasi warga itu ada dampaknya enggak? Orang-orang pakai foto profil itu. Karena kan bukan sekedar simbol kan. Ada makna di balik semua itu. Ya, bisa jelaskan untuk Mas Bima. Oh ya, untuk itu simbol itu seperti membantu orang-orang merasa terhubung. Ya karena kan nggak semua orang itu turun ke demo gitu. Jadi kayak ini kan kayak sama aja kayak di sumbernya ke sosial media juga kan. Jadi orang-orang trending itu jadi sosial media juga ada. Jadi itu kayak membuat orang-orang ya bentuk dukungan. Jadi kayak meskipun orang-orang itu nggak semuanya turun ke demo, tapi dengan mereka itu mengikuti tren itu terus juga menyebarkan gitu. Jadi itu mereka tuh ya merasa berkontribusi. Nah gitu. Jadi itu kayak gue membantu orang-orang semua tuh merasa saling dukung meskipun mereka tuh gak turun langsung ke lapangan gitu, maupun suara ataupun aksi secara langsung gitu. Oh iya, benar ya. Berarti untuk koneksi ya. Ya, mengkoneksikan. Ya, itu juga mungkin bentuk dorongan terhadap pejabat-pejabat kan ya. Kan kita semua pakai foto profil itu, jadi mereka terdorong, terdesak untuk melakukan perubahan. Iya, begitu ya. Karena memang kan kita Kita merasa terancam. karena kita kan memang protesnya ke sana. Iya. Kebijakan yang kurang menguntungkan bagi warga seperti kita ini. Benar. Biar tidak hanya menguntungkan malah ini. Nah, tidak hanya menguntungkan salah satu pihak aja. Oh iya, benar. Oke. Terima kasih semuanya. Bisa dilanjut. Bentar deh, berarti Blackpink itu termasuk dalam kategori civic culture yang dijelasin sama Gita tadi ya? Yaitu nilai mendorong orang untuk menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Betul nggak seperti itu? Oh iya, betul seperti itu. Ya, benar banget sih kan, karena dari simbol itu kan kita bisa bergerak melakukan aksi meski gak harus turun langsung ke lapangan kan. Iya, seperti itu. Ya mungkin sama jawabannya seperti Agiata dan memang dari isu-isu tadi kita itu bisa saling terhubung gotong royong karena memang budaya Indonesia gotong royong kayaknya. Jadi kita bisa membuat suatu gerakan untuk melawan kebijakan yang tidak mendukung masyarakat ya. Ya, makasih buat Lima yang udah menjelaskan apa itu tadi fenomena Blackpink dan Hero Green ya. Mungkin kita masuk di pembahasan akhir, yaitu aksi nyata dari mahasiswa, dari kita sendiri. Karena kita udah tahu kan peran dari influencer itu. Sekarang kita mau tahu nih, apa sih aksi atau hal-hal yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa itu dengan kasus yang kemarin boleh terjadi. Di sini kita ada narasumbernya Faiz. Nah, sekarang di sini aku mau tanya sama Faiz,
menurut kamu apa sih makna dari gerakan-gerakan ini bagi kita sebagai mahasiswa, dan apa sih contoh aksi nyata yang bisa kita lakukan sebagai pahlawan tanpa seragam di lingkungan terdekat kita? Mungkin bisa dijawab. Oke, terima kasih. Nah, jadi tadi pertanyaan dari Kak Stefani itu apa makna gerakan bagi kita sebagai mahasiswa? Sebenarnya sini dingin banget ya. Mahasiswanya. Mahasiswa. Ya, kok biasa. Oh ya, tadi belum nanya kapan, sehat semua kan? Aduh, Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Mungkin podcast pemula. Oh iya, masih dewan. Masih merintis ya? Ya. Oke, Sehat, oke. kalau menurut aku itu makna gerakan ini bagi kita sebagai mahasiswa. Bagi mahasiswa itu gerakan seperti ini merupakan pengingat bahwa peran warga seperti kita dan masyarakat sekitar itu tidak boleh pasif. Jadi kita itu tidak hanya konsumen saja. Kita itu harus kontribusi. Kita itu harus mendorong perubahan. Jadi kita itu bukan hanya sekedar konsumen saja, kayak kita pasif, kita diam saja meskipun kita ditindas, kita diam saja, kita tidak gitu. Jadi gerakan ini bermakna sebagai makna bahwa peran warga itu tidak boleh pasif dan harus mendorong perubahan. Nah, kemudian itu ada nilai-nilai yang kita ambil dari fenomena ini. Nah, yang pertama itu ada keberanian moral. Nah, kita itu sebagai warga jadi berani menyuarakan apa itu yang benar. Nah, kemudian ada solidaritas. Di tengah fenomena ini, kita itu saling mendukung di tengah tantangan sosial. Jadi kita itu tidak pecah ketika ada banyaknya isu yang beredar. Kita tetap bersatu dan satu suara. Kemudian ada kepedulian terhadap kebenaran. Nah, untuk kepedulian terhadap kebenaran itu kita itu melawan hoax. Seperti kita harus menyaring berita-berita mana yang benar, mana yang hoax. Karena kalau kita tidak bisa menyaring berita hoax, wah itu sangat beresiko bagi kita, sangat ancamannya itu kayak resikonya besar bagi kita semua. Kita bisa pecah, terus nanti hasil perjuangan kita itu sia-sia saja kalau kita termakan hoax gitu. Jadi biar nggak terprovokasi gitu. Iya. Jadi kita tuh tetap jaga warga, Iya. tetap ramai juga. Jadi itu tetap satu, kita menyatukan suara. Jadi kita itu bersuara ke atas, bukan sesama kita yang saling menyerang. Iya, betul. Misalnya kita takut kalau ada isu-isu seperti kemarin waktu demo itu ada isu, bisa ada komentar dari salah satu netizen itu menyuruh kita menjarah sesama warga seperti menjarah toko-toko gitu. Nah itu kan bahaya sekali kalau ada yang terprovokasi. Ya, setuju lah ya. Tadi kan tentang membahas isu dan hoax. Terus banyak sekali influencer itu mendapatkan tawaran uang untuk mengambil sesuatu ketika sesuatu ini. Ya, Itu banyak sekali yang mendapatkan ya, termasuk influencer dari yang kecil maupun influencer. Itu gimana tanggapannya? Gimana kita tahu itu hoax? Atau cuma iseng aja orang-orang nyampein gitu? gini, kalau dari pendapat saya sendiri kita itu belum bisa mengatakan itu benar atau enggak, karena kita belum tahu dari orangnya sendiri itu bersuara itu benar-benar ya atau orang itu memang iseng aja. Nah, tapi kalau dari saya sendiri itu belum tahu. Mungkin dari Kalau dari saya, ini ya. kalau saya mungkin sumber itu kan banyak ya, nggak cuma dari satu. Jadi mungkin kita bisa menggali-gali dari sumber lain. Jadi nggak hanya dari satu kan sumber jadi supaya kita bisa membedakan mana yang benar-benar informasi asli dan mana yang ditambah-tambah atau mungkin kalau dari Terus misal kalau ada influencer yang dibayar, wah itu benar-benar kayak ada salah satu oknum yang ingin negara kita itu hancur.
Kalau itu benar-benar ada. Jadi panas ya. Soalnya banyak kan beredar video ya, orang-orang yang menjadi provokator di Iya, tengah-tengah. di tengah-tengah demo Iya. ada, itu benar-benar ada ya. Bahkan di aksi nyata pun ada, apalagi di digital yang gampang sekali ya. Apalagi digital juga susah mencari informasinya. Iya, kalau dari digital itu kita susah kalau mau mencari itu berita benar ataupun hoax susah sekali. Jadi kita harus pintar-pintar memilah berita. Jadi back to topik tadi kan udah dijelasin makna dari gerakan-gerakan ini, Ya. maknanya sebagai mahasiswa. Mungkin untuk aksi nyatanya langsung. Untuk aksi nyata, mungkin untuk aksi nyata kita sebagai mahasiswa itu tidak harus mulai untuk aksi yang besar. Kita bisa mulai dari aksi-aksi kecil seperti saya tadi kan saya itu memasang profil Green Hero. Nah, itu merupakan salah satu aksi kecil dari kita sebagai mahasiswa untuk membantu suara rakyat. Di sini salah satu contoh ya yang kita cari itu jadi jembatan informasi bagi orang-orang yang aksesnya terbatas. Sebelum mungkin keluarga kan, Iya. kita kan cepat sekali dapat akses karena kita muda, kita jauh dari digitalisasi, jadi kita mudah. Kalau untuk keluarga ya, mungkin kan ada yang kurang di situ. Itu gimana kita cara memberikan informasi? Nah, kita sebagai anak muda ini kan sangat cepat sekali mendapatkan informasi dari sosial media terutama. Nah, untuk kata Kak Hika itu jembatan informasi. Nah, salah satu contohnya keluarga terdekat. Nah, kan mungkin ada dari keluarga kita itu mungkin yang masih kurang melek digital. Nah, itu. Jadi kita bisa menjadi jembatan informasi untuk keluarga kita yang belum mengetahui informasi yang mana yang benar, mana yang salah. Oh, ya. Jadi selain melibatkan kita mencari dulu ya. Iya. Melibatkan mereka. Iya, kita harus mencari. Kita sebagai anak muda itu harus tinggi literasi. Harus kritis juga. Harus kritis juga. Boleh FOMO asalkan itu tuh benar, asalkan itu tren yang benar dan tidak salah. Selagi itu bisa memiliki dampak positif ya. Ya, selagi itu dampak positif boleh. Jangan kayak memikirkan dari omongan orang lain kan biasanya anak-anak muda itu kalau mau post, aduh nanti takutnya dari FOMO. Selagi itu berdampak positif, nggak apa-apa. Wah, diskusi kita hari ini benar panas, benar-benar berat ya kayaknya ya. Tapi dari sini tuh jadi wawasan dan jadi ilmu gitu buat orang-orang yang di luar sana mungkin sebenarnya nggak tahu sih apa itu 17+8, apa itu grafik dan lain sebagainya. Apalagi kan emang waktu itu sempat panas banget, apalagi profilnya tiba-tiba yang pink, yang warna hijau kayak gitu kan. Tapi di sini kita jadi tahu gitu kan tentang juga peran influencer seperti apa sampai ke refleksi peran mahasiswa. Bener banget. Di sini kita juga berterima kasih, kita sudah sampai di akhir sesi podcast kali ini. Kita berterima kasih buat narasumber kita, ada Faiz, Gita, Nici, dan Wima. Terima kasih untuk pandangannya, untuk waktunya juga. Oke, terima kasih banyak. Semoga ya obrolan ini menginspirasi kita semua untuk bisa menjadi salah satu bagian dari selain pahlawan tanpa seragam. Seperti pasar profil tadi itu cukup keren sekali ya teman-teman. Ya mungkin kedepannya nanti kalau ada suatu hal ya janganlah ya. Tapi kalau ya kan ada kemungkinan namanya juga pemerintahan. Ya. Mungkin kita bisa menyuarakan sama-sama. Bukan umum tapi untuk apa? Kepentingan. Ya, kepentingan. Yang berdampak positif. Oh, oke. Yang bisa. Oke, terima kasih. Sekian, sampai jumpa di sesi selanjutnya.